anak-anak SMK Kristen Elim yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di pagi yang penuh dengan berkat Tuhan ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-33. 1 Korintus pasal 10 ayat 31 sampai ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan banyak orang supaya mereka beroleh selamat. Amin buat kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, semua kita sebagai makhluk sosial, kita sangat membutuhkan orang lain di sekitar kita. Bahkan kita akan selalu berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan cara berusaha menyenangkan hati orang lain yang ada di sekitar kita. Berusaha menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati kakak adik, berusaha menyenangkan hati guru di sekolah, berusaha menyenangkan hati teman-teman kita, tetangga kita, dan semua orang yang kita temui dalam kehidupan kita. Kita pasti akan berusaha bagaimana caranya untuk menyenangkan hati mereka. Namun, terkadang ketika kita berusaha untuk menyenangkan hati mereka, kita punya satu tujuan, agar kita bisa diterima oleh orang lain dengan kehadiran kita di dalam kehidupan mereka. Jadi kita akan berusaha bagaimana sih agar kita bisa diterima? Ya salah satunya biasanya kita akan berusaha untuk menyenangkan hati mereka. Tapi firman Tuhan hari ini, Ibu Eta mau katakan bagi setiap kita bahwa stop untuk berusaha menyenangkan hati orang lain. Pasti kalian akan berpikir, kok Ibu Eta ngajarin kita gak boleh menyenangkan hati orang lain? Kenapa? Kita kan anak-anak Tuhan, harusnya kita menyenangkan hati orang lain. Tapi kalau Ibu Eta katakan kita gak boleh menyenangkan hati orang lain, berarti kita harus jadi orang yang nyolot, emosian, jutek, dan sebagainya. Enggak juga. Hari ini kita mau belajar dari kisah ini. Rasul Paulus katakan bahwa dia berusaha hidup untuk menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Tapi dalam kitab Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-10, Ibu Eta bacakan bagi kita. Firman Tuhan katakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi di sini kalau kalian baca, pasti kalian akan berpikir berarti Paulus ini adalah seseorang yang nggak bisa konsisten dengan perkataannya. Atau kalian juga akan berpikir bahwa firman Tuhan ternyata nggak konsisten satu sama lainnya. Tapi ini adalah satu pemahaman yang salah. Kenapa Ibu Eta akan meluruskan ini bagi setiap kita, bahwa Paulus mengatakan di 1 Korintus pasal 10 ayat 33, di sana dikatakan bahwa dia akan berusaha untuk menyenangkan hati banyak orang. Tapi tujuan Paulus bukan untuk kepentingan dirinya. Dia berusaha menyenangkan orang lain bukan untuk diterima oleh orang lain. Dia berusaha untuk menyenangkan hati orang lain agar orang-orang boleh memperoleh keselamatan yang ada di dalam Kristus melalui kehidupan Paulus. Makanya di Galatia pasal 1 ayat yang ke-10 dia katakan bahwa dia nggak pernah mau mencoba berkenan di hati manusia. Dia mau berkenan di hati Allah. Dengan cara dia berusaha menjadi berkat bagi orang lain agar orang-orang boleh memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita bukan untuk menyenangkan hati semua orang yang kita temui dalam kehidupan kita. Tugas kita yang utama adalah kita menjadi berkat bagi orang lain. Dengan keberadaan kita, orang lain boleh memperoleh keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Kalau kita hanya berusaha menyenangkan hati orang lain agar kita diterima, maka kita akan terkesan menjadi orang yang berpura-pura agar kita bisa diterima oleh orang lain. Berpura-pura senyum, berpura-pura menyapa, berpura-pura untuk menjadi teman yang baik. Padahal sebenarnya kita nggak pengen melakukan demikian. Kita hanya ingin diterima dan kita berusaha agar bisa diterima, dan akhirnya yang kita dapatkan adalah hal yang sia-sia. Kita hanya mencari kepentingan diri kita sendiri. Tapi ketika kita berusaha untuk hidup baik dan benar, dan bukan berusaha untuk menyenangkan hati banyak orang, kita pasti bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.
Akui bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, maka sikap hidup kita adalah sikap hidup yang memberkati banyak orang. Kita harus memiliki kasih, ketulusan, sesuatu yang murni yang berasal dari dalam, yang gak bisa kita pura-pura tunjukkan bagi orang lain, tetapi sesuatu yang benar-benar berasal dari dalam kehidupan kita, benar-benar bersumber dari hati yang murni di hadapan Tuhan. Jadi di sini mari kita berhenti untuk berusaha menyenangkan hati banyak orang, tapi mulailah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mulailah untuk hidup menjadi baik dan benar agar kehidupan kita berdampak bagi orang lain. Mulailah untuk memikirkan bahwa apa yang kita lakukan bukan untuk menyenangkan atau untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi yang kita lakukan boleh berdampak baik bagi orang-orang di sekitar kita, boleh membawa orang-orang mengenal Kristus yang kita sembah, boleh menunjukkan bahwa Tuhan Yesus hidup dalam kehidupan kita. Dan Ibu Eta selalu berdoa dan berharap bahwa anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, ketika kalian dididik di tempat ini, ketika kalian ada di sekolahan Kristen Elim, kalian menjadi anak-anak yang memberkati banyak orang lewat kehidupan kalian. Kalian tampil berbeda dengan tulus dari hati kalian untuk melakukan hal-hal yang baik, bukan berpura-pura atau berusaha untuk diterima oleh banyak orang. Tetapi ketika kamu keluar di luar sana, kamu menjadi seseorang yang berbeda dari orang lainnya. Kamu menunjukkan karakter Kristus dalam hidup kamu. Kamu menunjukkan bahwa kamu adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi sesamanya, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi lewat kehidupan kita, Ibu Eta selalu berharap kita boleh menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Bahkan Tuhan pun ingin setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kata Rasul Paulus, kita adalah surat yang dibaca oleh banyak orang. Jadi lewat kehidupan kita, orang lain harusnya menemukan kebenaran, keadilan, kebaikan, dan hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Itu saja yang bisa Ibu Eta bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita.